Wabarakatuh. Udah, ini belum, udah doa belum? Siapa ketuanya di sini? Pakai, ayo pimpin doa pakai. Mulai. Jadi kakak di sini akan menerangkan tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu nggak Khulafaur Rasyidin itu apa? Ada yang pernah dengar nggak? Jadi ketika Nabi Muhammad wafat itu umat Islam kan nggak ada pemimpinnya ya. Nah yang memimpin itu ketika masa setelah Nabi Muhammad itu namanya Khulafaur Rasyidin. Yang mungkin kalian tahu namanya sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tahu nggak? Tahu apa enggak? Tahu. Siapa yang jawab tahu? Ada yang maju nggak terangin? Jadi yang pertama itu benar kan? Oke. Yang pertama itu namanya Allah. Mau ditulis asik dik, tulis kok. Lengkap. Sidit. Maafin kak kalian tulisannya bagus banget ya. Kata Eki. Bagus banget kan tulisannya. Bukan pakai O mas, pakai D mas ya Allah. Sidit. Oh pakai Q ya. Oh pinter kamu mas, bener. Jadi setelah kematian Nabi Muhammad SAW, pada masa itu kan umat Islam pada masa sepeninggalan Nabi Muhammad itu mereka bingung siapa ya yang mau jadi pemimpin. Soalnya kan nggak ada pemimpin yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad kan. Nah setelah itu Abu Bakar itu diangkatlah menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi. Yang pertama maju. Jadi
kakak di sini akan menerangkan secara singkat ya biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu lahir di kota Mekah pada tahun 572 Masehi dan meninggal ketika umur 63 tahun. Ya sama kayak umurnya Nabi Muhammad lah, sekitar 63 sampai 64 tahun. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak yang namanya Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang tahu Aisyah enggak? Masa nggak tahu istri Nabi Muhammad? Nggak tahu? Masya Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu punya yang namanya anak perempuan namanya Aisyah radhiyallahu anha. Itu beliau itu Nabi Muhammad itu menikahi anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita bisa lihat betapa luar biasanya ya. Yang bayangkan kalian punya menantu seorang artis, kalian bangga nggak sih? Atau influencer TikTok gitu, bangga nggak kalau misalnya kalian punya menantu kayak gitu? Atau artis-artis Korea gitu yang jungkok-jungkok itu, kalian pasti bangga lah ya. Apalagi Abu Bakar itu menantunya Nabi Muhammad loh, Masya Allah banget. Nah, beliau Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam dengan sebutan yang namanya As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi beliau tidak hanya mempunyai menantu Nabi Muhammad, beliau juga pertama kali yang memeluk Islam pada zaman Quraisy, pada zaman yang dahulu. Nah, ada yang tahu nggak kenapa Abu Bakar itu digelari As-Siddiq? Ayo, ada yang tahu nggak? Kasih jajan dia kakak nanti. Kalau tahu, berapa maunya 5.000? 5.000 kalau ada yang tahu nggak boleh lihat LKS. Curang mau nanti oh. Ada yang tahu nggak? Nggak boleh lihat LKS kamu ya? Ayo, ada yang tahu nggak tanpa lihat LKS? Kenapa sahabat Abu Bakar itu kenapa sahabat Abu Bakar itu digelari dengan gelar As-Siddiq? Gak ada yang tahu. Siapa apa? Kamu apa tadi sini ngomong? Masa laki-laki kayak gitu? Ayo ngomong dong, kok malu-malu? Kenapa? Bukan, kurang tepat. Ada yang tahu nggak? Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu kenapa digelari nama As-Siddiq? Karena kalian tahu peristiwa Isra Mi'raj nggak? Kayak apa? Itu siapa yang jawab tadi? Siapa namanya? Ya itu siapa namanya? Ayah. Siapa? Anin. Ya Anin, kenapa tadi Anin? Orang jawab. Tapi kalian tahu kan peristiwa yang namanya Isra Mi'raj? Yang katanya Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit dalam satu malam. Kalian kan pasti pernah dengar atau familiar kan dengan kata-kata Isra Mi'raj. Nah, ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj kepada orang-orang Quraisy dan sekitarnya, orang-orang itu pada nggak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan yang namanya Isra Mi'raj. Nah, yang pertama kali percaya itu sahabat Abu Bakar. Nah, ketika beliau tuh bilang gini, kalau misal Nabi Muhammad yang ngomong, saya percaya kayak gitu. Abu Bakar tuh ngomong kayak gitu. Nah, ketika Abu Bakar ngomong kayak gitu, Nabi Muhammad itu menganugerahi sahabat Abu Bakar itu gelar As-Siddiq.
yang artinya itu dapat dipercaya gitu. Nah, kan teks ya. Kan Abu Bakar As-Siddiq kan diangkat menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi. Nah, beliau itu turun dari khalifah, maksudnya udah nggak menjabat jadi khalifah lagi itu pada tahun 600 berapa? 34. Pintar siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Ayo. Ya, nggak ada yang dapat jajan dong tadi. Padahal kalau tadi ada yang ngacung gitu udah berjajan 5.000 deh, nggak apa-apa. Jadi sahabat Abu Bakar itu menjadi khalifah cuman 2 tahun saja. Itu menjadi khalifah yang paling singkat yang di antara khulafaur rasyidin itu, karena beliau itu pada tahun 634 itu beliau sakit keras dan meninggal pada tahun yang sama. Jadi ketika beliau meninggal posisi khalifahnya itu otomatis ini apa digantikan lah gitu. Nah yang kedua itu apa aja sih keteladanan Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang tahu nggak apa saja sih? Kenapa? Ada yang tahu ya? Jadi bentar. Nih, kasih tahu tulisan kamu yang bagus itu, nggak kayak kakak. Apa ada yang bisa menyaingi tulisan yang bagus kakak ini? Iya, Bek. Iya. Yo, ya gue. Ayo kasih tahu tulisan yang bagus selain kakak. Sandi WA-nya. Letak di sini. Pergi bawah. Oke, itu ya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 keteladanan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalian mau nulis? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Kenapa kakak kayak kalian nyuruh kakak nulis? Ayo, kenapa ayo? Kalau misalnya nggak mau ditulis, kenapa nyuruh kakak nulis? Jadi Umar bin Khattab itu lahir di Makkah pada tahun 584 Masehi. Nah, bertepatan dengan 13 tahun kemudian setelah kelahiran Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad 13 tahun, umurnya 13 tahun, kan di umur berapa? Rata-rata di umur berapa? 10 tahun kan? 11. Nah, Umar bin Khattab itu ketika Nabi umurnya 13 tahun, beliau itu baru lahir. Nah, Umar bin Khattab itu berperawakan orang itu tinggi, orangnya berani, keker.
Angkar kalau kayak gini. Nah, dan juga dia itu orangnya yang cerdas dan berpikir cepat, sehingga dapat julukan yang namanya Abu Faiz. Apa yang namanya Jimmy Faizan? Ada nggak yang namanya Faiz di sini? Oh, berarti nggak ada yang pintar berarti. Jadi ketika ada orang yang namanya Abu Faiz itu, orang itu apa namanya, artinya itu pinter ya orangnya ya. Nah, Umar bin Khattab, kenapa? Kenapa? Nah, Umar bin Khattab itu berasal dari kaum yang bangsawan yang terpandang dan memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, beliau ketika sebelum masuk Islam, beliau itu gimana ya? Suka kayak rusuh atau suka apa sih, menyakiti orang Muslim lah gitulah. Jadi ketika beliau itu ketika belum masuk Islam, beliau itu membenci agama Islam sampai ketika Umar bin Khattab itu main ke rumah adiknya yang bernama Fatimah bin Al-Khattab. Itu Umar bin Khattab itu mendengar suara lantunan ayat Al-Quran. Jadi adiknya itu Fatimah bin Al-Khattab itu sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, membacakan surat At-Taubah ayat 1-8. Nah, ketika sahabat Umar mendengar lantunan ayat tersebut, beliau itu tiba-tiba hati yang tadinya membenci Islam, tiba-tiba hatinya luluh, nangis gitu. Terus minta beliau itu masuk. Kan ketika dia mendengar lantunan ayat suci itu, beliau masih di depan pintu. Nah, ketika beliau mendengar itu, terus hatinya luluh dan nangis, beliau itu masuk dan meminta Fatimah untuk membacakan ayat suci Al-Quran lagi. Nah, ketika udah kayak gitu, beliau itu meyakinkan pada diri sendiri untuk masuk Islam di rumah Arqon bin Abu Arqon kalau nggak salah. Nah, jadi tahu nggak di sini sahabat Umar itu berapa tahun menjabat menjadi khalifah? Berapa? Oh, kamu tahu? Ngecit ya kamu ya? Oh, anak. Oh, berarti kamu suka membaca, Ki? Nggak kayak kakak kamu sih? Oh, oke, benar. Jadi Umar bin Khattab itu menjabat selama menjadi khalifah itu selama 10 tahun 6 bulan. Kira-kira itu sekitar 634 sampai 644. Abu Bakar. Oh, ingat dong Mas, ya Allah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar. Oke. Kamu yang terakhir, lanjut. Yang paling sekali itu yang pertama. Oh, kamu. Terus, lanjut. Gak kena juga nggak apa-apa, kayak gini langsung. Oh, berarti kamu yang kakak paling pertama. Abu Bakar itu, sahabat Abu Bakar itu meninggal pada usia berapa?
Oh benar, pintar, tepuk tangan dong teman-teman. Ya, benar, benar. Nah, yang itu siapa tadi? Kamu sini. Jangan lihat dong. Nah, kenapa Abu Bakar itu dikasih gelar yang namanya Siddiq? Kan udah kakak jelasin, Bu. Ayo, kenapa ayo? Nah, bentar, boleh duduk. Terus selanjutnya siapa? Kamu. Umar. Umar sana dong, nggak boleh gitu. Kan tadi kakak jelasin bahwa Umar itu disuruh dilupakan dengan Abu Faiz. Abu Faiz itu artinya apa? Apa ayo? Tadi padahal itu kan jelasin loh. Masa nggak tahu? Yang katanya kalau misal orang yang punya nama itu berarti, nah, kalau yang terakhir, sahabat Umar itu masuk Islam kenapa? Kalian nanti kamu yang bilangin sini kata yang dengerin mau. Masa nggak tahu kan tadi kakak baru jelasin komunitas yang lalu. Iya, masih apa? Kenapa biasanya kenapa masuk Islamnya kenapa? Kenapa? Ah? Iya, Fatimah kenapa? Oh ya, pintar, boleh duduk. Tepuk tangannya kepada teman-teman semuanya. Ya Allah, pintar-pintar banget ini. Nggak mau lanjut nggak tepuk-tepukannya? Kali ini nggak ada ini deh, nggak ada hukumannya deh. Kasian. Mau? Apa mau ada hukumannya? Nggak mau. Yang tadi yang maju gimana? Mau ada hukuman apa nggak ada? Nggak ada. Ayo. Umar. Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ayas. Sudah cukup ya, lanjut ya. Nanti kakak mau bikin 4 kelompok. Nanti sambung kata. Yang menang mau dikasih hadiah apa hukuman? Hadiahnya ini. Mau dikasih hadiah. Bentar, kakak kelarin yang Utsman sama Affan dulu, sama Ali dulu ya. Jadi Utsman bin Affan itu lahir pada 574. Nah, beliau itu beda 1 tahun sama Abu Bakar. Nah, kalau Abu Bakar itu lahir pada tahun 573. Nah, sedangkan sahabat Utsman itu lahir pada 574. Nah, itu beda 1 tahun tuh. Nah, sahabat Utsman itu berasal dari Bani Umayyah yang termasuk dari sahabat Utsman itu termasuk golongan yang as-sabiqunal awwalun. Jadi kayak sama Abu Bakar. Abu Bakar kan pertama kali masuk Islam tuh, golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, sahabat Utsman juga kayak gitu. Sahabat Utsman itu juga termasuk orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang memasuki Islam pada pertama lah gitu. Pertama kali orang-orang yang masuk Islam itu sebutannya as-sabiqunal awwalun. Nah, sahabat Utsman sama sahabat Abu Bakar itu termasuk orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang ini pertama kali masuk Islam gitu. Nah, beliau itu seorang saudagar kaya raya yang bahkan Nabi pun ngomong kayak gini. Bahkan Nabi pun ngomong kalau misal orang yang paling jujur
jujur sama yang paling rendah hati di kalangan umat muslim itu adalah sahabat Utsman. Jadi betapa dibayangkannya bahwa sahabat Utsman itu orangnya yang paling jujur dan juga rendah hati lah. Bagi beliau juga orang yang berbagi, yang sangat amat suka berbagi ikon gitu, kayak siapa? Willy Salim. Nah, sahabat Utsman itu menjabat khalifah itu berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Berapa tahun? Ada yang tahu nggak berapa? Utsman, dia Utsman. 12. Kau tahu? Oh, pintar. Masya Allah. Ngecek. Oh, ngecek. Oh, ya pada ngecek di sini. Ya Allah. Masya Allah. Ya benar. Berarti sahabat Utsman itu menjabat selama 12 tahun dan menjadi khalifah yang paling lama di antara 4 ini. Kalau misal Abu Bakar kan 2 tahun aja. Nah, kalau Utsman itu 12 tahun kebalikannya. Kalau misal Abu Bakar itu yang paling bentar, dan kalau yang Utsman itu yang paling lama di antara 4 itu. Nah, salah satu peran beliau itu kita kan tadi kan ngomong bahwasanya sahabat Utsman itu suka berbagi kayak misalnya gitu kan. Nah, ada contohnya di dalam buku, nggak tahu dia kan tahu ada apa enggak. Jadi ketika umat muslim itu perang, Umat menyumbangkan 950 ekor unta. siapa itu yang ngomong? Pintar, itu siapa yang ngobrol? Maju ke depan tuh. Kamu yang jelasin, kakak yang dengerin. Mau nggak? Mau? Kalau mau sini jelasin, kakak yang dengerin. Tadi kakak yang ngobrol. Mau? Ya benar. Berikut pintar sih. Oh kan anak. Ya benar. Jadi salah satu apa sih peran ya? Peran sahabat Utsman itu menanggung sepertiga biaya perang Tabuk. Kan ketika umat muslim itu enggan ya berangkat perang Tabuk karena kondisinya yang sangat amat panas. Kan di Arab itu kan banyak guru-guru tuh, apalagi zaman dulu kan. Nah, beliau itu menyumbangkan 950 ekor unta, 50 ekor kuda dan nah itu pintar. Ada itu nggak berapa gitu. Kalau misal dirupiahkan sekarang, kakak juga nggak tahu. Tapi intinya kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada keteladanan Utsman bin Affan. Ya, ada yang mau maju lagi nggak kayak siapa itu? Itu terkait ini. Ya, siapa yang cepat dia dapat? Orang? Ada kan dia itu kan di buku kan. Jadi yang pertama keteladanan Utsman bin Affan itu adalah saudagar yang kaya raya yang sangat amat dermawan kayak Willy Salim, bagi-bagi ikon. Nah, yang kedua itu seorang ahli ekonomi yang terkenal. Yang ketiga seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Dan yang terakhir itu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib atau Abu Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 13 Rajab 23 tahun setelah Hijriah. Nah, pra itu sebelum apa sudah? Belum. Oh, itu sebelum, berarti sebelum Hijriah. Nah, menurut sejarawan Ali itu dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian Rasulullah SAW. Jadi kalau misal tadi siapa Umar itu 13 tahun ketika
ketika umur Nabi 13 tahun, Umar kan baru lahir. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib itu umurnya ketika baru lahir, Nabi Muhammad itu umurnya 15 tahun. Jadi ketika Nabi umur 15 tahun, Ali bin Abi Thalib itu lahir, dan ketika beliau lahir itu dirawat sama Nabi Muhammad. Nah, Ali itu sahabat Ali itu adalah termasuknya sepupunya Nabi Muhammad, karena ayahnya Ali itu kan pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Kalian pernah dengar nggak sih lagu yang Khadijah istri setia kayak gitu, pernah nggak? Istri tercinta apa setia? Yang itu pernah kan? Nah, itu kan dijelaskan di lagu itu kan Abu Thalib itu kan pamannya Nabi. Nah, pamannya Nabi ini punya anak yang namanya Ali. Nah, beliau itu diasuh sama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu mengasuh Ali itu karena ingin membalas budi, karena dulu kan ketika Nabi kecil kan beliau kan diasuh ya sama pamannya ya, yaitu Abu Thalib ya. Nah, terus beliau itu membalas budi, yaitu sekarang mengasuh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu tumbuh menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan yang keras, berani, dan menyayangi orang-orang yang lemah. Nah, Ali bin Abi Thalib itu terkenal dengan ramah, sopan, rendah hati, jujur, dan suka menolong, kayak kakak. Amin ya Allah. Nah, Ali itu nah, sahabat Ali itu jadi kalian tahu nggak, sahabat Ali itu diangkat menjadi khalifah itu karena baratnya apa ya? Itu didesak sama rakyat atau umat muslim yang pada zaman dunia zaman dahulu kan, ketika Utsman bin Affan itu meninggal kan terjadi kekosongan ya pada pemimpin ya atau khalifah ya. Nah, yang pertama menjadi kandidat yang ditunjuk oleh rakyat itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau itu lanjut aja ya, langsung ke teladanan aja ya. Keteladanan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama itu ada amanah dan tanggung jawab. Nah, yang kedua itu memimpin yang dekat dengan rakyatnya. Yang ketiga itu hidupnya yang sederhana dan zuhud. Dan yang keempat seorang pemberani. Dan yang terakhir berilmu dan cerdas. Oke, materinya selesai. Jadi kakak pengen itu dibagi menjadi berapa ya? 4 kelompok. Nanti kita main yang namanya sambung kata. Kalau misal yang juara pertama enaknya dikasih apa? Hah? Emas. Duit berapa? 1.000. 10. 20. Sini uang kas dulu. Yaudah, gini aja. Yang juara pertama 10.000 deh. Mau? Hah? Juara 2 berapa ya? Es krim. Gak mau lah, kakak gak suka es krim. Berapa ya? 8.000 deh. Juara 2. Mau? Apa? Kamu mau komplain? Mau 5.000 aja? Iya, mau 5.000 apa gimana? Berapa? 8.000 mau? Yang ketiga berapa kira-kira? 5.000. 5, yang ketiga 5.000 nih. Nah, yang keempat berarti nggak usah dapat apa gimana? Nggak usah. 2.000. Oke. Jadi kakak pengen ini tuh menjadi 4 kelompok. Nah, sistemnya di kelompok itu kita hitung-hitungan. Jadi contoh dari sana itu 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang nomornya sama itu kelompoknya sama gitu. Mau? Gitu ya. Gini. Jadi contoh
Kakak nomor 1, kamu nomor 2, ini nomor 3. Nah, yang ini nomor 1, 2, 3. Nah, ini tuh satu kelompok sama kakak. Dia yang nomornya sama itu satu kelompok. Gitu. Paham? Paham kan? Mulai dengar. Udah 11 menit berarti kurang 9 menit lagi. Istirahat. Hah? Istirahat. Iya. Enggak. Ayo nanti pembagiannya pas istirahat tau. Kan kok perwakilan. Bebas, yang penting 3 kan? Apa lah bukan pun enggak? Kayak Yune. Bukan. Kalau dia. Loh, kan besok. Oh, yang bikin. Udah ya pasti.